tertular penyakit. Kemudian, riwayat penyakit pada calon jemaah menjadi tantangan seperti kolesterol, hipertensi, dan diabetes. Ditambah, mayoritas jemaah haji berusia di atas 60 tahun. Langkah pertama menjaga kesehatan adalah melakukan pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan bertujuan untuk mencapai status istitoah kesehatan yang penting sebagai syarat pelunasan biaya haji. Jenis pemeriksaan kesehatan yaitu pemeriksaan medis, kognitif, kesehatan mental, dan kemampuan aktivitas sehari-hari. Bila ada hasil pemeriksaan lebih lanjut, segera ikuti saran dokter. Pemeriksaan kesehatan kini sudah tersedia di puskesmas terdekat Anda. Setelah mendapatkan status istitoah kesehatan bukan berarti persiapan selesai. Ingat, menjaga kesehatan harus terus dilakukan karena akan ada pemeriksaan kesehatan selanjutnya di asrama haji untuk memastikan jemaah layak terbang. Untuk menjaga tubuh tetap sehat sebelum berhaji, mari biasakan perilaku hidup cerdik. Cek kesehatan secara berkala untuk memantau kondisi tubuh. Enyahkan asap rokok untuk menjaga jantung dan paru tetap sehat. 2.000 itu. Rajin aktivitas fisik dengan berjalan kaki rutin setiap hari. Diet seimbang dengan konsumsi makanan bergizi serta batasi konsumsi garam, gula, dan lemak. Istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7-8 jam sehari. Kelola stres dengan berzikir, berdoa, dan berpikir positif agar mental tetap tenang dan siap beribadah. Bagi calon jemaah dengan riwayat penyakit, jangan lupa untuk minum obat secara teratur. Mari jaga kesehatan sejak awal agar ibadah haji lancar dan menjadi haji mabrur. Halo teman-teman, yuk kenalan sama sahabat baru kita yang bisa membantu melindungi tubuh dari penyakit berbahaya. Namanya imunisasi HPV. HPV itu singkatan dari Human Papilloma Virus. Virus ini bisa menyebabkan penyakit yang serius, seperti kanker leher rahim atau kanker serviks, terutama pada perempuan. Tahukah teman-teman, kanker leher rahim atau kanker serviks merupakan kanker terbanyak kedua pada wanita di Indonesia dan merupakan penyebab kematian tertinggi pada perempuan akibat kanker. Setiap tahun, sekitar 36.000 perempuan terdiagnosis kanker leher rahim atau kanker serviks, di mana 95% kanker leher rahim disebabkan oleh virus HPV. Kasus terjadinya infeksi kanker leher rahim, kanker serviks, paling banyak pada usia 15-19 tahun. Tapi tenang, kita bisa mencegahnya dengan imunisasi HPV. Cukup dengan 1 kali imunisasi HPV saja. Karena itu, pemberian imunisasi HPV yang terbaik adalah pada usia remaja. Siapa aja sih yang bisa dapat imunisasi ini? Anak perempuan kelas 5 SD dan anak perempuan usia 11 tahun yang tidak bersekolah. Tahun ini, anak perempuan kelas 6 SD MI sederajat dan kelas 9 SMP MTS sederajat atau berusia 15 tahun yang belum pernah mendapatkan imunisasi HPV juga bisa dapat loh. Pada usia ini, tubuh kita bisa membentuk pertahanan yang paling kuat dari virus HPV. Imunisasi HPV diberikan untuk melindungi dan memberikan kekebalan pada tubuh dari virus HPV, supaya nanti saat kalian dewasa, tubuh sudah kuat dan terlindungi dari kanker leher rahim atau kanker serviks. Dan yang paling menggembirakan, imunisasi HPV ini gratis loh. Bisa didapatkan di sekolah saat bulan imunisasi anak sekolah atau BIAS, pada bulan Agustus, atau langsung di puskesmas terdekat. Jadi, jangan takut ya teman-teman. Imunisasi HPV aman, hanya 1 kali saja, dan manfaatnya luar biasa besar. Cukup 1 kali suntik untuk masa depan bebas kanker serviks. Udah dinyak. Dalam rangka menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat, serta terbebas dari gangguan kesehatan dan pencemaran lingkungan, perlu dilakukan pengelolaan risiko bahaya kesehatan di tempat kerja. Tempat kerja yang kotor, tidak sehat, menyebabkan tidak nyaman dalam bekerja, serta menghambat produktivitas. Kami dari Rumah Tempe Ajaki senantiasa mengedepankan kesehatan dan keselamatan.
Dimulai. Baik, acara akan kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, yang saya hormati Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, yang saya hormati narasumber sharing session Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat edisi 25, yaitu Kepala Instalasi Kesling dan K3RS RSUD Welas Asih, yang saya hormati Direktur UOBK Rumah Sakit dan Kepala UPTD di Dinkes Provinsi Jawa Barat, dan yang saya hormati pejabat struktural, pejabat fungsional, dan seluruh pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, serta seluruh partisipan sharing session Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat edisi 25. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji dan syukur kehadirat Allah kita panjatkan, karena atas rahmat dan kehendaknya kita semua dapat berkumpul di ruang Zoom dalam acara sharing session edisi 25 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat pada tanggal 10 Desember 2025 dengan tema pemanfaatan air limbah recycle di RSUD Welas Asih bersama saya Putri Patwadina, Tenaga Sanitasi Lingkungan RSUD Welas Asih selaku moderator. Baik Bapak Ibu, agar acara berjalan lancar dan penuh berkah, mari kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik Bapak Ibu, acara selanjutnya adalah arahan dan sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat kepada Ibu Dr. Raden Pini Andiani Dewi, MMRE. Saya persilahkan. Ya, terima kasih Bu Putri, moderator kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan, teman-teman sekalian yang hadir di siang hari ini, terima kasih khususnya keluarga besar Welas Asih ya, Pak Darso hatur nuhun menjadi narasumber, juga Bu Putri juga hatur nuhun. Hari ini tolong sebarkan teman-teman karena hari ini sangat penting. Ya, luar biasa bagaimana nanti teman-teman dari Welas Asih akan menyampaikan tentang bagaimana kita melakukan daur ulang ya Pak ya, daur ulang ya, atau recycle pada limbah begitu yang sudah dilakukan di Rumah Sakit Welas Asih ya. Dan tentu ini satu materi yang luar biasa ya, pasti jarang nih teman-teman sekalian ya. Dan ini merupakan salah satu contoh baik yang sudah dilaksanakan di Rumah Sakit Welas Asih ya. Jadi sekali lagi kepada teman-teman sekalian, siapapun bisa sharing session di setiap hari Rabu jam 13. Ya, mau Teh Putri mau ngasih menu cara membuat kue gluten free, boleh gitu ya, dari Gizi Welas Asih misalnya, silahkan ya. Yang penting insya Allah berguna dan bermanfaat bagi kesehatan. Ya, karena kesehatan kan tidak hanya bersumber kepada pengobatan, penyakit gitu ya, tapi tadi ya bagaimana cara gizi termasuk hari ini pengelolaan limbah. Hatur nuhun sekali lagi Pak Darso, kami ucapkan terima kasih, Bu Putri juga ya. Mari kita awali dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberikan pertolongan, petunjuk, kemudahan dalam segala hal, dan tentu menjadikan apa yang kita kerjakan pahala dan amal ibadah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mangga Teh Putri dilajengkeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Ibu Kadis untuk sambutan dan arahannya, semoga yang menjadi harapan dan tujuan kita semua tercapai, amin. Nah, acara selanjutnya adalah pemaparan materi terkait pemanfaatan air limbah recycle di RSUD Welas Asih. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kami akan menyampaikan bagaimana gambaran mekanisme kerja serta implementasi pemanfaatan air limbah recycle di RSUD Welas Asih berdasarkan baku mutu lingkungan yang berlaku. Kepada narasumber Bapak Darso Susanto SKM yang sudah hadir di sini, saya persilahkan. Baik, Ibu Putri, terima kasih. Sampurasun untuk semuanya. Terima kasih Ibu Kadis sudah sempatkan diri untuk membuka acara ini. Terima kasih banyak. Bapak Ibu sekalian, kami di Instalasi Kesehatan Lingkungan dan K3RS RSUD Welas Asih ingin berbagi sharing terkait pemanfaatan air limbah yang sudah direcycle.
Temanya hari ini adalah tentang inovasi Sipare, yaitu inovasi pemanfaatan air limbah recycle. Kami ngambil tema Sipare, itu kalau bahasa Sunda itu paria ya Ibu ya. Jadi mungkin rasanya pahit, itu persis kayak air limbah. Air limbah itu pahit, hitam, kotor, tapi kalau sudah terolah insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Lanjut. Nah ini yang menjadi latar belakang kami di instalasi kesehatan lingkungan dan K3RS termotivasi untuk membuat inovasi dan didukung oleh semua pimpinan yang ada di RSUD Welas Asih. Yaitu pertama kami melihat bahwa debit yang dihasilkan air limbah di RSUD Welas Asih ini cukup lumayan besar. Karena rumah sakit ini memang daya tampungnya juga mungkin salah satu yang terbesar di Bandung Raya, bahkan di Jawa Barat ini. Nah dari situ kami bersama teman-teman didukung oleh pimpinan kami berinovasi untuk mengubah air ini agar bisa bermanfaat ke depannya. Nah maka kita mencoba untuk merecycle air limbah ini. Tujuannya dari recycle ini adalah pertama kita ingin mengurangi konsumsi air bersih. Kedua juga untuk menghemat biaya operasional dari air bersih tersebut. Nah, di situ kita berinisiasi bersama teman-teman, didukung sama pimpinan tadi itu membentuk satu inovasi namanya Sipare. Makanya lambangnya itu lambang paria, Ibu. Jadi biar kelihatan kontradiksinya antara nanti pahit menjadi manis gitu lah. Itu tujuannya adalah untuk peningkatan efisiensi berkelanjutan dan kualitas pelayanan. Lanjut. Urgensi Sipare dalam penyelesaian pekerjaan. Khusus untuk rumah sakit di RSUD Welas Asih, yaitu kami ingin menerapkan salah satu konsep Grand Hospital di rumah sakit Welas Asih ini. Ya, salah satunya yaitu dengan konsep hemat air. Mungkin masih banyak ya untuk mencapai Grand Hospital ini, tapi kami salah satunya fokus di hemat air ini. Untuk Jawa Barat, yaitu kami dan teman-teman ingin mengimplementasi regulasi dan hukum perlindungan lingkungan, yaitu PP nomor 2 tahun 2021 dan Permen LH RI nomor 5 tahun 2021 yang diterapkan oleh rumah sakit milik pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kedua, membantu tercapainya program hemat air dan efisiensi penggunaan air di daerah Jawa Barat. Dan yang ketiga, menjaga menyelamatkan lingkungan dari pencemaran yang diakibatkan oleh air limbah. Lanjut. Ini mekanisme kerja Sipare atau sistem pemangkatan air limbah ini di kami. Air limbah yang dihasilkan akan dilakukan recycle, diproses pada instalasi pengolahan air limbah atau IPAL secara fisik, kimia, dan biologi yang dilengkapi dengan tangki pengolahan, peralatan, mesin-mesin, panel kontrol listrik, dan mikroorganisme berupa bakteri yang bekerja mendegradasi polutan pada air limbah. Unit atau tempat pengolahan yang ada di RSUD Al Ihsan untuk proses Sipare ini ada kurang lebih 17 item unit, yaitu pertama bak ekualisasi, ada bak aerasi, ada bak clarifier, ada bak lumpur, ada bak drying bed, ada bak pengendali, ada bak tabung pengolahan lanjutan, ada kolam pantau awal, ada bak pra filter, ada tabung filter, ada bak biofilter, ada bak hasil recycle, ada kolam indikator, ada bak koordinasi, ada flowmeter, ada bak pengambilan sampel, dan terakhir bak outlet. Lanjut. Nah ini Ibu Bapak sekalian, sistem yang ada di kita, alur flowchartnya seperti ini, proses pengolahan air limbah untuk mencapai recycle tadi. Pertama sumber limbah. Nah sumber limbah ini kami dihasilkan dari berbagai kegiatan pelayanan kesehatan, mulai dari perkantoran, pelayanan medis, laundry, dapur, semua itu
ditampung ada namanya sampit. Nah, dari sampit dari setiap gedung itu, kita masuk ke bak inlet ekualisasi. Fungsi bak ekualisasi ini adalah untuk menghomogenkan dari sumber limbah yang dihasilkan dari tiap bagian tadi itu. Karena di situ sengaja dicampur lah, gitu ya, kurang lebih seperti itu kalau bahasa Sundanya, dihomogenkan, disatukan, untuk selanjutnya dilakukan proses pengolahan ke bak aerasi. Nah, baik bak di bak bak aerasi ini fungsinya itu menyuplai udara ke air limbah untuk penghidupan bakteri. Karena kita ini sistem yang digunakan di kita di RSUD Welas Asih, IPA-nya itu menggunakan sistem bakteriologi, yaitu memanfaatkan mikroorganisme sebagai zat pengurai untuk proses pengolahan air limbah tersebut. Dari bak aerasi ini, Ibu Bapak, itu masuk ke selanjutnya ke bak clarifier. Nah, dari bak clarifier ini ada dua fungsi. Pertama, lumpur yang masih berupa lumpur itu akan mengendap, sementara air yang sudah mulai berproses untuk berproses bersih itu terpisah alirannya. Nah, si lumpurnya tadi yang mengendap itu otomatis akan masuk ke bak lumpur. Di kami itu ada istilah bak lumpur. Nanti lumpur itu akan kembali lagi ke bak aerasi untuk dikuatkan lagi, untuk difungsikan lagi, nanti akan berfungsi menjadi lumpur aktif. Nah, sementara kalau misalkan di bak lumpur itu sudah kelihatan pekat, kami akan salurkan ke drying bed. Nah, di drying bed ini lumpur akan dikeringkan secara alami dengan sinar matahari, dengan lingkungan yang di sekitarnya, sehingga nanti lumpur itu, kalau kita lihat kayak di sawah kekeringan itu akan seperti itu. Nanti akan merekah, dari lumpur itu akan kering. Nah, baru kita ambil, kita kemas, kita akan disimpan nanti di TPS P3 untuk selanjutnya kita serahkan ke pihak ketiga sama dengan limbah medis. Nah, sementara airnya itu nanti akan masuk ke bak pengendali. Nah, istilah bak pengendali ini untuk mengendalikan situasi nanti untuk ditabung pengolahan lanjutan. Nah, proses ditabung pengolahan lanjutan ini kurang lebih seperti proses di aerasi. Gitu ya. Kami berproses seperti itu untuk lebih daya tinggalnya itu lebih lama gitu. Jadi kita berproses di tabung pengolahan lanjutan. Dari situ, dari tabung pengolahan lanjutan itu nanti akan keluar lagi air yang sudah mulai berproses untuk insya Allah makin bersih, masuk ke kolam pantau awal. Nah, kita secara fisik bisa dilihat di situ. Nah, dari kolam pantau awal ini, kita masuk lagi ke bak filter. Fungsi bak ini yaitu untuk mengatur nanti air yang akan masuk ke tabung filter. Nah, tabung filter ini kami sengaja dikasih warna biru. Di tabung ini kami isi zeolit yang agak yang besar-besar lah, yang agak besar. Gitu. Nah, dari tabung filter yang berwarna biru ini nanti ada dua aliran. Yang satu nanti masuk lagi ke bak biofilter untuk selanjutnya nanti ke arah recycle. Yang satu lagi nanti masuk ke bak kolam indikator yang nanti ditanami ikan, Ibu Bapak. Nah, dari bak biofilter ini nanti kita pasang tabung lagi tambahan, yaitu tujuannya untuk lebih memproses penjernihan secara fisik gitu ya, yaitu isinya sederhana pasir sama karbon aktif dari tabung filter putih itu. Setelah itu dari tabung filter putih itu
nanti kita pecah lagi tuh aliran airnya. Kita sediakan 2 bak lagi. Ada bak penampungan recycle yang tanpa klorin, ada bak penampungan recycle yang kasih kita klorin. Nah, yang tanpa klorin nanti masuk lagi ke kolam indikator. Tujuannya agar air yang tadi langsung dari biofilter yang tabung biru masuk, sampai yang dari tabung putih itu masuk ke kolam indikator, biar kita ada sampel gitu, ada sampel gitu. Maksudnya sampelnya semua bisa diindikasi oleh ikan. Nah, dari bak indikator itu, di kolam indikator itu baru masuk ke bak klorin. Sementara bak penampungan yang ada recycle-nya, yang ada maksudnya yang sudah dikasih klorin, nanti itu masuk ke penyaluran untuk pemanfaatan, yaitu untuk penyiraman, pencucian, juga untuk toilet. Nah, yang bak klorin tadi, yang sudah diklorin baru masuk ke outlet dan ke selokan, ke lingkungan. Itu proses yang ada di kami, Bapak Ibu sekalian. Nah, di samping mungkin itu ada gambar-gambar ya, bisa dipantau, bisa disimak. Lanjut. Nah, untuk pemantauan air limbah recycle, selain kita lakukan swab pantau harian, kita juga melakukan pemeriksaan secara ilmiah ke laboratorium 1 bulan sekali. Pertama, kita itu mendapat arahan pantauan air limbah aerosol welas ASI ini dari Dinas Lingkungan Hidup itu kita dapat nomor 7827-LH.02-PPA-2025 tanggal 10 Oktober 2025 dari DLH Provinsi Jawa Barat, yaitu RSUD Welas ASI merupakan pasienkes yang membuang air limbah domestik ke badan air permukaan melalui saluran drainase serta memanfaatkan air limbah untuk diaplikasi di tanah. Kedua, dengan terbitnya Permen LH yang baru itu, nomor 11 tahun 2025, baku mutu pasienkes untuk penyiraman dapat dipersamakan. Nah, ini ada dapat dipersamakan nih. Sebagai lampiran 1 poin A3, poin B2, yaitu terdapat kesamaan baik parameter maupun kadar, sehingga pemantauannya dapat dilakukan pada 1 titik outlet. Jadi Bapak Ibu, kalau kita merujuk ke peraturan yang lama, kita ini pemantauan itu dilakukan di 3 titik untuk air limbah ini. Ada inlet, ada outlet, ada hasil olahan yaitu recycle. Nah, dengan peraturan baru ini, antara recycle yang dimanfaatkan dengan yang dibuang ke lingkungan, itu sama persis parameternya. Sehingga kami mengirim surat ke DLH Bapak Ibu untuk meminta arahan dari DLH, apa yang kami harus lakukan dengan 2 parameter ini? Apakah dilakukan dengan pemeriksaan 2 parameter atau dengan 1 parameter cukup? Dan ternyata alhamdulillah kami dapat arahan dari DLH itu di tanggal 10 Oktober 2025 cukup 1 parameter. 1 titik parameter di 1 titik koordinat gitu ya. Nah, ini parameter yang baru Bapak Ibu yang mungkin bisa dilihat bersama. Memang makin sini makin ketat nih parameter lingkungan itu. Contoh misalkan coliform dulu itu 3.000 ya, kalau aturan yang lama, sekarang sudah di angka 200. Makin ketat, makin tantangannya makin luar biasa nih buat pengelola lingkungan. Itu mungkin ya, enggak lanjut. Nah, ini dampak Sipare, sistem pemanfaatan air limbah recycle. Pertama, untuk lingkungan kerja ya, khususnya di Welas ASI ini, yaitu jelas efisiensi air bersih ya. Rumusnya itu untuk efisiensi air bersih itu jumlah debit air limbah dibagi jumlah debit air bersih kali 100%. Nah, kedua, dampak terhadap kebijakan pemerintah. Ini meningkatkan pencapaian SINADI-BIJIS 6, yaitu air bersih dan sanitasi layak, yaitu menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua. Kedua, terwujudnya salah satu pilar transformasi kesehatan, yaitu transformasi layanan rujukan. Transformasi layanan rujukan ini
berkaitan dengan dampak terhadap masyarakat, ya Bapak Ibu, yaitu masyarakat mendapatkan jaminan hak aman yang akan diperoleh pada setiap rangkaian pelayanan yang diberikan rumah sakit, termasuk di dalamnya jaminan keamanan dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh kualitas lingkungan hidup di rumah sakit. Yaitu salah satunya dari limbah tadi. Lanjut. Ini keunggulan dan kelemahan Sipare, Bapak Ibu sekalian. Mungkin kita sharing aja. Keunggulannya, kami di RSUD Welas Asih, alhamdulillah sudah memiliki persetujuan teknis nomor 599/LH.02/PPL tentang pemenuhan baku mutu air limbah yang di dalamnya memuat pemanfaatan air limbah. Kedua, alhamdulillah kami sudah memiliki persetujuan lingkungan atau perling ya nomor 425/01.06.05/DLH tahun 2023 tentang kelayakan lingkungan hidup kegiatan pengembangan di RSUD Al Ihsan. Jadi namanya masih RSUD Al Ihsan Bapak Ibu, karena tahun 2023. Ketiga, kami dilengkapi dengan tabung media filter yang terdiri dari zeolit, pasir aktif, dan karbon aktif. Dan backflush untuk yang karbon itu alhamdulillah sudah otomatis. Selanjutnya juga kami sudah memiliki manual book yang sudah bersertifikasi dalam surat pencatatan ciptaan nomor EC002024290056 tanggal 2 April 2024. Dan yang terakhir, kita sudah punya SLO, yaitu surat kelayakan operasional. IPAL RSUD Al Ihsan nomor 9368/LH.02/PPL tahun 2024. Nah, ini penting Bapak Ibu. Jadi nanti kalau Bapak Ibu mau memanfaatkan air limbah yang ada di lokasi Bapak Ibu, harus punya salah satu syaratnya punya SLO Pak. Itu harus target dulu, harus dapat. Kalau enggak, ya itu ada kesalahan di sini. Tidak boleh, harus ada punya SLO. Dan kami sebagai petugas sanitarian di RSUD Welas Asih, alhamdulillah juga sudah kompetensi tersertifikasi BNSP untuk pengelolaan air limbah salah satunya. Lanjut. Kelemahannya punten Bapak Ibu, hilap. Nah ini kelemahannya pertama gini, adanya pengaruh fluktuasi, biasanya gitu. Untuk rumah sakit itu sebetulnya memang unik gitu pengolahan limbahnya. Macam-macam limbah ada di rumah sakit. Dari sifatnya yang kimia berat, infeksius sampai yang domestik. Sehingga ini harus betul-betul terjaga untuk agar jangan sampai mempengaruhi proses pengolahan air limbah di IPA. Contoh misalkan gini, kita punya laundry yang menghasilkan deterjen, kita punya dapur yang menghasilkan lemak. Itu kalau tidak terkelola dengan baik, masuk ke proses pengolahan itu akan berpengaruh kepada bakteri tadi yang mengurai air limbah tersebut. Sehingga hasilnya itu tadi fluktuasi. Tiba-tiba jam ini bagus nih, kok siang berubah lagi, lumpur jadi naik nih. Kayak gitu Bu, Ibu Bapak sekalian. Beda mungkin dengan yang di pabrik ya. Kalau di pabrik itu kan satu jenis. Kalau dia celup ya celup, itu aja. Kalau di rumah sakit, walaupun airnya stabil, tiba-tiba ada obat apa yang masuk mungkin dari ruangan yang mempengaruhi kinerja si bakteri, itu akan sangat mempengaruhi kualitas air limbah. Sehingga kalau orang beranggapan, wah kan sudah ada mesin IPAL nih, berproses sendiri, tidak perlu dipantau, menurut saya sih kurang tepat. Jadi kita sebagai petugas IPAL harus tetap itu mantau. Kami di sini Ibu Bapak sekalian, itu bergantian. Kita pagi-pagi sudah nongkrong di IPAL, siangnya teman kita, terus gitu, sampai pulang lagi.
gitu, karena kadang suka cepat berubah gitu. Ya kalau ada perubahan kita cepat antisipasi. Kedua, kelemahannya jaringan di plasing ya, karena kita bangunan sudah jadi Pak, Ibu Bapak sekalian, memang harus merubah kalau plasing itu jaringan instalasinya, dan itu alhamdulillah juga pimpinan kami berkomitmen ke depan untuk insya Allah merubah, untuk berupaya menerapkan Green Hospital tadi. Lanjut. Nah ini rencana dan strategi untuk penerapan dan memasyarakatkan Sifare. Penerapan implementasi Sifare. Satu, inovasi pemanfaatan air limbah recycle atau Sifare dapat direplikasi, diadaptasi rumah sakit lain, fasilitas pelayanan kesehatan atau industri Provinsi Jawa Barat. Mangga kami terbuka untuk saling bagi-bagi ilmu lah. Kedua, inovasi pemanfaatan air limbah recycle atau Sifare, kita sudah memiliki manual book, itu ya Bapak Ibu sekalian. Mangga lanjut. Kesimpulan dan saran Ibu Bapak sekalian dari sistem Sifare ini. Lanjut. Lanjut. Kesimpulannya Bapak Ibu sekalian, Sifare ini merupakan upaya untuk efisiensi penggunaan air bersih di lingkungan RSUD Welas Asih Provinsi Jawa Barat dengan memanfaatkan penggunaan air recycle, yaitu pertama untuk penyiraman, untuk pencucian, untuk siram toilet. Inovasi pemanfaatan air limbah recycle ini memiliki dampak terhadap efisiensi air bersih dan juga efisiensi kos untuk belanja air. Bayangkan misalkan kita untuk menyiram, itu kami kebetulan di sini di Welas Asih ini punya mobil tangki Pak, sama jaringan instalasi kepipahan. Itu kalau musim kemarau itu bisa 3 kali tangki Pak, berputar. Bayangin satu tangki itu mungkin isinya 400 liter ya, 400 sampai 500, bukan 500, 1000 mungkin ya, 1000 liter. Lebih malahan, sampai 1000 sampai 3000 gitu ya. Jadi 3 kali berputar, belum jaringan instalasinya yang kita siramkan. Jadi sangat mendukung sekali untuk menghemat air bersih ini. Dan juga di samping itu juga pencucian. Kalau misalkan kita mau mencuci nih, di opsi itu biasanya teman-teman cleaning itu di hari Sabtu ada pencucian selasar segala macam. Itu pasti menggunakan air recycle. Lanjut. Saran ini ya, saran. Pertama, pemanfaatan air limbah recycle harus sesuai dengan kebijakan pemerintah, peraturan yang berlaku. Itu tadi teman-teman, Bapak Ibu sekalian, kalau mau memanfaatkan air recycle itu harus keluar dulu SLO-nya. Gitu. Jadi kita tempuh itu dulu. Kami dulu bertahapnya seperti itu. Jadi minta restu dulu, minta izin dulu ke dinas terkait. Kalau itu sudah terizinkan, kita bisa memanfaatkan air limbah tersebut. Kedua, perlunya adanya pemantauan secara rutin terhadap parameter kualitas air limbah untuk diketahui efektivitas dari IPAL tersebut. Yaitu mungkin teman-teman sudah pada tahu, kita melakukan uji lab setiap bulan sekali, juga pantauan harian atau swab pantau harian. Ketiga, perlu adanya pemeliharaan IPAL secara rutin agar proses pengolahan air limbah recycle ini berjalan lancar, dapat mengurangi pencemaran dalam air limbah dan penggunaan air limbah secara optimal. Artinya teman-teman juga mungkin sudah paham bahwa IPAL itu memang perlu dipelihara, tidak di loss gitu saja. Keempat, untuk replikasi pemanfaatan air limbah recycle di rumah sakit, hendaknya dilakukan pengendalian debit air limbah agar lebih stabil. Jadi artinya pengalaman kami Bapak Ibu sekalian, jadi memang di gedung-gedung itu harus ada sampit awal untuk mengendalikan. Terus juga sebelum ke proses pengolahan intinya juga
harus ada pengendali debit biar tetap stabil gitu ya. Ketiga, perlu adanya komitmen pimpinan. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian, karena bagaimanapun hebatnya seorang sanitarian, kalau pimpinan tidak support, itu juga tidak akan berhasil. Itu pun sebaliknya. Pimpinannya hebat, tapi kalau kurang di bawahnya juga tidak akan berjalan. Jadi ini penting karena IPAL ini memang cukup mengeluarkan anggaran yang tidak sedikit gitu ya. Nah, ini support pimpinan tuh harus ada. Karena itu tadi biayanya juga cukup mahal. Kasat matanya itu tidak menghasilkan. Tapi biaya yang dikeluarkannya luar biasa gede gitu. Mungkin IPAL baru sekarang di rumah sakit kalau bangun mungkin di atas 1 M. Nah, dengan uang 1 M, kalau pimpinannya tidak peduli, mana akan kembali lagi kan gitu. Tapi intinya dengan komitmen ini, dengan kita melaksanakan recycle ini, kita peduli sama lingkungan. Insya Allah mungkin Welas Asih bisa berkembang seperti ini, salah satunya doa-doa yang dialiri oleh air recycle di Solokan. Di situ banyak makhluk hidup yang mungkin akan hidup lebih enak dengan air recycle ini dibanding kalau tidak diolah. Dan alhamdulillah mungkin RSUD Welas Asih bisa berkembang seperti ini. Lanjut. Nah, ini ada dokumentasi kegiatan Bapak Ibu sekalian, mangga dilihat. Ini dokumentasi Sipare awal-awal gitu ya. Kita berproses seperti ini, bertahap Bapak Ibu, kami itu tidak sekaligus jadi. Nah, ini ada pemasangan tabung ya, ada kelihatan tuh ada bata yang baru dipasang. Itulah kurang lebih prosesnya bertahap. Lanjut. Nah, ini yang sudah mulai jadi gitu ya. Itu ada tabung 2 warna tadi, itu tabung yang biru itu diolit ya isinya. Kalau yang putih itu yang awal itu karbon sama pasir. Terus itu ada bak itu bak untuk pemisahan ya antara yang diklorin sama yang tidak diklorin, di hasil recycle. Lanjut. Nah, ini itu ada petugas laboratorium juga yang sedang meriksa ya. Terus biasa kita pantau di lapangan. Nah, ini hasil-hasilnya seperti ini kurang lebih Ibu Bapak sekalian yang ada di RSUD Welas Asih. Lanjut. Nah, ini hasil uji laboratorium untuk bulan Agustus ya ini teh. Agustus, September, Oktober. Nah, yang Agustus itu kita masih menggunakan parameter lama. Yang September, Oktober itu sudah parameter baru yang Permen LH nomor 11 ya, 2020. Tahun 2025. Nah, itu jadi kami sudah menggunakan parameter yang terbaru itu tadi. Lanjut. Nah, ini masih dokumentasi Sipare ya untuk pengecekan segala macam di IPAL. Lanjut. Nah, ini ada penyiraman, ada pencucian itu sintetis ya, gitu ya. Jadi menggunakan air yang sudah di recycle tadi. Lanjut. Nah, ini keterangan sekilas terkait SLO, alhamdulillah kita punya. Mungkin kami kalau dapat info dari DLH dulu itu kami rumah sakit ketiga yang mendapatkan SLO. Alhamdulillah gitu ya, ketiga gitu di Jawa Barat yang bisa mencapai SLO saat itu. Perling ya, persetujuan lingkungan gitu itu sudah dapat yang ketiga itu saat itu kalau nggak salah dapat infonya seperti itu. Nah, itu juga ada sertifikasi petugas kami di Interaksi Kesling dan
itu tadi apa namanya itu teh surat kelayakannya operasional instalasi pengolahan air limbah serta haki ya hak cipta bukan ya. Lanjut. Nah itu kalau YouTube-nya mangga dilihat di masing-masing ya, bisa dilihat di masing-masing. Itu mungkin? Ya, terima kasih. Itu Bapak Ibu sekalian, apa namanya paparan dari kami sharing di siang hari ini. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang pas. Kami juga masih belajar, bukan mengajarkan kepada Bapak Ibu sekalian, tapi kita sharing aja. Kalau ada yang lebih lebih dari kami, mangga masukannya untuk perbaikan ke depannya. Itu aja yang kami bisa sampaikan, Ibu Putri. Iya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Darso Susanto SKM yang telah memaparkan materi terkait pemanfaatan air limbah recycle di RSUD Ulas Asih. Mudah-mudahan materi yang disampaikan menjadi gambaran khususnya bagi para pelaku pengolah air limbah. Baik Bapak Ibu, selanjutnya adalah acara diskusi dan tanya jawab. Untuk yang pertama saya buka dulu untuk 3 penanya, tapi sudah ada ya di room chat untuk pertanyaan dari Bapak Ahmad Ignaz Zainal Arif. Sudah siap Pak untuk menjawab? Insya Allah. Ya. Izin bertanya. Bisa ya. Nanti saya jawab. Kalau belum nanti jadi PR bersama ya Bapak Ibu. Ini nanti Bu Putri bantu. Pak Ahmad bertanya, kalau untuk di dokumen persetujuan teknis IPAL RSUD Ulas Asih, apakah tercantum regulasi pada saat pengujian baku mutu yang menjadi acuannya itu peraturan apa? Oh ya, apa itu tadi ya, dokumen Pertek ya. Kita ngacu pada saat itu Bapak Ibu ke Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 68 tahun 2016 dan PP 22 tahun 2021. Jadi di saat kita penyusunan Pertek ya saat itu, baku mutu itu memang sudah muncul dan diuji ulang oleh tim pemantau di lapangan. Dan alhamdulillah hasil kita dan hasil uji ulang mereka hasilnya alhamdulillah baik saat itu ya, untuk mencapai praktek tersebut. Bu Putri kalau ada tambahan enggak terkait pertanyaan dari Pak Ahmad tadi? Iya, untuk parameter atau peraturan yang di Pertek IPAL yang dikeluarkan tahun 2023 itu awalnya kita mengacu ke Permen LHK nomor 68 tahun 2016 untuk outlet dan mengacu ke PP nomor 22 tahun 2021 untuk air limbah recycle. Dengan adanya peraturan baru yaitu Permen LHK nomor 11 tahun 2025, kami seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Darso bersurat kepada DLH Provinsi Jawa Barat untuk dimintai arahan, sehingga arahan dari DLH Provinsi Jawa Barat ini sudah dapat mengacu per Oktober ya 2025 ke Permen LHK nomor 11 tahun 2025. Jadi untuk sekarang kami mengacu ke Permen LHK 11 tahun 2025 tanpa mengubah Pertek yang sudah disusun sebelumnya karena sudah ada surat arahan dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat tanggal 10 Oktober 2025. Seperti itu. Bu, apakah suara-suara terdengar, Bu? Iya, terdengar, Bapak. Oh, terdengar. Untuk rumah sakit Ulas Asih, kalau tidak salah ini rumah sakit milik Pemprov Jabar ya, Bu ya? Ya. Jadi suratnya langsung ke provinsi. Nah, untuk saya kan misalnya rumah sakitnya itu di kabupaten atau kota ya, ini berarti langsung ke DLH kotanya aja berarti Pak, kalau untuk masalah bersurat ini Pak. Boleh dijawab ya Pak ya? Ya. Aturan terbaru itu rumah sakit tipe B itu semua ke provinsi Pak.
Kalau tipe di bawah tipe B itu bisa ke kabupaten kota. Itu seperti itu Pak. Jadi Baik. kalau rumah sakit Bapak tipe B itu ke provinsi Pak, ditarik ke provinsi. Seperti itu Pak. Terima kasih banyak Pak dan Ibu. Ya. Ada yang boleh ditanyakan lagi Pak? Ya, sudah cukup Bapak. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik Bapak Ibu, di sini sudah ada beberapa partisipan yang raise hand. Mangga, ada Kang Bangkit dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Silakan Kang. Iya, terima kasih Teh dan besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya bagi sebenarnya mungkin ke teman-teman juga, tapi yang dibagikan dari Pak Darso nih. Jadi desain ini kan berdasarkan riset tentunya Pak ya. Kandungan IPAL dari berbagai unit, berbagai instalasi, sehingga tadi di awal itu ada bab ekualisasi, lalu ke aerasi dan lain sebagainya itu sudah by design begitu. Nah, desain ini yang menyusunnya apakah rekan-rekan dari Welas ASI sendiri atas risetnya begitu? Dari ini kandungan ininya seperti ini sehingga desain yang paling tepat adalah dengan filterisasinya melewati beberapa tahap dan sekian. Nah, ini juga jadi pertanyaan dari teman-teman rumah sakit lain yang hadir, kebetulan saya pantau ada di berbagai rumah sakit di wilayah Jawa Barat nih Pak nih. Begitu. Jadi saya yakin tidak mungkin prosesnya hanya sekedar ditawarkan ke pihak ketiga begitu untuk instalasi ini, tentu saja by design, by riset begitu sesuai dengan kondisi limbah yang diproduksi dan yang untuk diolah begitu. Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua yang belum saya dapat informasinya adalah tentang kapasitas, Pak. Jadi dari limbah yang diolah di instalasi ini itu volume limbahnya berapa, lalu kapasitas instalasi ini berapa begitu, sehingga nanti kan ketemu retention time-nya begitu. Nah, setelah retention time ini upaya yang dilakukan itu seperti apa? Berarti kan ada waktu tunggu begitu ya sampai dengan si instalasi ini bisa beroperasi lagi. Kalau misalkan di skala rumah tangga itu biasanya kita backwash begitu kan. Nah, sambil backwash berarti kan kita tidak bisa memanfaatkan atau tidak bisa mengolah begitu sampai proses itu berlangsung. Nah, mungkin itu dua pertanyaan dari saya. Mungkin satu lagi, nanti tolong dikenalkan dong tim-tim Kesling yang ada di sana kan nggak cuma berdua nih, siapa aja nih nanti dikenalin kalau Hatur nuhun. Ya, hatur nuhun Kang Bangkit dari Baik. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Nanti Bu Putri nomor 2 nih jawab. Aku nomor 1. Siapa Bangkit gini. Untuk desain IPAL, betul kita tidak sekali jadi Pak. Kita itu awalnya punya 2 IPAL Pak. Ada IPAL tahun 2000, ada IPAL tahun 96, IPAL zaman dulu Pak, sama IPAL yang dibuka tahun 2015. Itu terpisah awalnya Pak. Nah, sementara perkembangan rumah sakit kan makin banyak nih tempat tidurnya. Sementara hasil dari kedua IPAL ini dulu itu kurang berhasil di akhir itu. Hasil kita diskusi dengan teman-teman, dulu kan kapasitas awal itu hanya untuk 300 tempat tidur gitu awalnya. Rumah sakit sekarang berkembang menjadi di angka 600 tempat tidur. Betul kita ada perubahan di tahun 2000, perubahan untuk pembesaran kapasitas. Tapi tidak signifikan Pak besarnya, karena keterbatasan lahan. Tetap hasil kita diskusi bersama itu, masa tinggalnya itu hanya di 15 menitan lah. Yang bagus itu kan 1 jam sampai ya 1 jaman lah kurang lebih. Seperti itu. Nah, dari itu kita diskusi dengan teman-teman, bagaimana ini menggabungkan 2 IPAL ini. 2 IPAL yang tahun 96 untuk sama tahun 2015 yang berupa tabung itu.
Maka tadi di alur itu ada tabung pengolahan. Itu sebetulnya IPAL yang berbentuk tabung yang saat ini banyak dipakai ya di beberapa tempat. Karena IPAL 2016 itu 96 itu, IPAL 96 itu berupa kotak-kotak. Nah, kita hasil rempugan dengan teman-teman, kita diupayakan disatukan, Pak. Maka dari awal ada bangunan yang masuk ke IPAL tabung awalnya, kita robah, masuk semua ke ekualisasi bak yang lama. Bak lamanya itu diperbesar saat itu, 2 kali lipat besarnya. Dari situ, prosesnya sama, masuk ke aerasi. Nah, dari aerasi itu kita lempar lagi ke IPAL yang tabung tadi itu, Pak. Untuk prosesnya, untuk ya memperpanjang masa tinggal, itu intinya seperti itu. Hasil riset kita itu di lapangan dengan pengalaman yang ke belakang-belakang, karena ini terlalu cepat nih air ini masa tinggalnya. Kita bypass ke situ, Pak, ke tabung pengolahan lanjutan itu. Dan dari situ kita pantau, alhamdulillah sampai saat ini bisa teratasi lah dari sisi kualitas itu. Lebih bagus dibanding dulu masih terpisah. Seperti itu, Pak. Jadi betul kami melakukan riset secara pengalaman di lapangan dengan kondisi yang ada. Kami untuk memecahkan masalah seperti apa yang kami harus lakukan, yaitu tadi akhirnya kami menggabungkan kedua IPAL tersebut dalam satu proses. Yang membangun memang kita menggunakan pihak lain, Pak, untuk membangun fisiknya, karena itu ada bak tambahan tadi, bukan kita yang. Cuman itu saran dari kita. Coba ini bangun bak ini, termasuk tabung, Pak. Tabung itu awalnya kita satu, yang biru itu. Di situ masih tetap belum bisa belum meyakin, masih ada kegagalan lah gitu. Akhirnya kita ajukan lagi ke pimpinan, Pak, tambah lagi dong tabungnya. Alhamdulillah pimpinan cukup aware sekali. Tambah lagi 2 tabung yang putih itu. Awalnya yang tabung biru itu, Pak, hasil kami di lapangan itu awalnya itu karbon sama pasir isinya, Pak. Tapi hasilnya itu tidak begitu maksimal juga. Akhirnya kita robah lagi, kita isi geolit itu yang awal itu, karena itu menurut kami dan teman-teman itu saringan awal untuk mengurangi zat-zat yang terbawa oleh si air limbah tersebut. Nah itu, Pak. Jadi prosesnya memang panjang, Pak Bangkit. Tidak sekali jadi. Kami berdasarkan pengalaman dan feeling di lapangan, gitu ya, dengan kondisi yang ada, dengan keterbatasan lahan yang ada, kita berupaya memaksimalkan yang ada. Dan alhamdulillah sih, kalau support pimpinan luar biasa bagi kami, merasakan sekali support beliau-beliau tersebut. Kami juga dituntut sama pimpinan harus bisa. Dan alhamdulillah juga teman-teman cukup kolaborasinya cukup bagus gitu ya. Saling backup, disatukan pengalaman ini dan ya alhamdulillah seperti ini akhirnya. Walaupun memang kami katakan tadi, kadang namanya air limbah, Pak, tidak stabil selamanya. Tiba-tiba kami siang bagus nih, begitu teman kami, karena 2 jam sekali teman kami itu hanya maksudnya gantian, Pak, ke belakang lihat, sudah laporan lagi, Pak, lumpur naik nih gitu. Wah itu kalang kabut, Pak, kalau sudah seperti itu. Seperti itulah pengalaman. Jadi yang menjadikan si Pare ini sebetulnya adalah pengalaman, Pak, bukan desain konsultan. Enggak, saya katakan enggak. Ini desain kami di lapangan, teman-teman, dan didukung oleh pimpinan. Itu aja mungkin, Pak, jawaban sederhana dari kami di Luas Asih. Terima kasih, Pak.
Ya, Ya, terima Pak Tenun, kasih. Pak, luar biasa. Jadi memang pengalaman yang mengajarkan kita semakin dewasa begitu ya. Dari sekian banyak metodologi, berarti sampai saat ini adalah desain yang sekarang ini yang sementara ini optimal begitu ya. Ya Insya Allah semoga Pak, Insya Allah seperti itu Pak. dengan nanti dengan riset-riset yang sudah ada dilakukan di sana, ketika ada beberapa perubahan, saya rasa teman-teman sudah bisa cepat move on gitu untuk bagaimana mengatasi perubahan-perubahan tersebut. Terima kasih Pak Daso, terima kasih terus. Ya, hatur nuhun Kang Bangkit untuk pertanyaannya. Terkait kapasitas IPAL, kalau untuk berdasarkan di Pertek IPAL tahun 2023 itu kami di 430 meter kubik dengan debit air limbah existing itu sebesar 283 meter kubik per hari. Nah, untuk waktu tinggalnya tadi sudah dijelaskan oleh Pak Darso, kami mengintervensi bak pengolahan lanjutan dan tabung pengolahan lanjutan agar waktu tinggalnya cukup untuk efisiensi pengolahan IPAL. Seperti itu. Untuk yang ketiga, Pak Darso katanya minta diperkenalkan tim Kesling RSUD Ulas Asih. Tim Kesling itu Pak Bangkit, kami itu paling bahagia karena laki-lakinya cuma 1 orang Pak. Yang 4-5 orang itu cewek semua Pak. Gitu. Jadi di sini ada Bu Putri, ada Bu Diska, ada Bu Sela, ada Bu Novi, sama Bu Repi. Dan laki-lakinya alhamdulillah saya sendiri Pak, gak ada saingan. Terima kasih Pak Bangkit. Terima kasih. Sudah cukup? Ya, terima kasih. Kemudian selanjutnya masih ada yang raise hand ya. Oh, baik. Untuk saya ke room chat dulu. Selain ada pertanyaan juga ada beberapa apresiasi dari Ibu Kadis, dari Pak Chandra RSHS, kemudian dari Pak Yadi RSKK. Terima kasih untuk apresiasinya. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, saya bacakan ya Pak ya. Izin bertanya Pak, untuk air recycle ini akan digunakan untuk penggunaan apa saja? Kemudian apakah benar-benar pemanfaatan ini 100% dari air buangan yang diolah atau tetap ada yang dibuang? Karena jika mengacu ke Permenkes 40, air recycle ini jika saya tidak salah mengerti hanya untuk air flushing toilet dan siram tanaman saja. Silakan Bapak. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, untuk kami bermaksimal mungkin 100% kami olah Pak. Insya Allah, karena itu komitmen kami, komitmen pimpinan untuk itu. Jadi makanya kami tadi itu berproses panjang itu karena harus mengolah semua limbah yang dihasilkan, yang dihasilkan di RSUD kami dengan debit yang lumayan cukup besar. Kami juga harus memanfaatkannya, dan insya Allah selama ini kita sudah memanfaatkan, khususnya penyiraman itu luar biasa. Kata tadi juga itu kalau musim kemarau itu bisa 3 tangki mobil ditambah siram pakai, karena kita sudah jaringan instalasinya juga sudah ada ya, kepipahan untuk penyiraman ditambah dengan mobil penyiraman. Jadi kalau 100% insya Allah 100% Pak, karena kita komitmen Pak, dan kami jadikan pengolahan limbah ini menjadi ladang nilai kebaikan lah. Mudah-mudahan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, orang mungkin sedikit yang peduli terhadap lingkungan, terhadap limbah. Insya Allah kami dan teman-teman di support sama pimpinan, insya Allah peduli. Makanya kami tadi berselorok sedikit. Al-Ihsan, salah satu keberkahan Al-Ihsan mungkin dari pengolahan air limbah. Karena di aliran itu mungkin hidup ikan-ikan, ada juga binatang-binatang lain yang tadinya mungkin tidak nyaman dengan air kotor, tiba-tiba dialiri dengan yang bersih. Mereka juga mungkin berdoa buat kemajuan Ulas Asih. Jadi itu yang jadi komitmen kami. Makanya untuk pengolah limbah ini harus datang dari hati, bukan karena profesi doang, tapi harus dari hati. Karena
Kalau hanya profesi itu hanya menunaikan tugas, ya tugas-tugasnya doang. Tapi kalau sudah dari hati, hari Sabtu, hari Minggu kalau ada masalah, insya Allah dia datang gitu untuk menyelesaikan itu. Kalau ada info ke kita, itu aja mungkin Pak tambahnya. Bu Putri kalau ada tambahannya Pak. Ya, terima kasih Pak Darso untuk jawabannya, dan insya Allah juga untuk pemanfaatan limbah recycle di RSUD Ulas Asih sudah berdasarkan peraturan yang berlaku, termasuk sesuai pertanyaan ya yang Permenkes 40, kami juga sudah ada di Pertek IPAL bahwa pemanfaatan limbah recycle ini kegunaannya untuk penyiraman, pencucian, dan flushing toilet. Itu sudah ada peraturan yang berlakunya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Kita lanjut ke pertanyaan yang raise hand dulu kepada Ibu Dini Dahlia Nugraha, dipersilahkan untuk bertanya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan Bu, saya Dini dari Kesling Rumah Sakit Sumber Waras Cirebon. Mungkin izin diskusi ya Bu ya, terkait IPAL rumah sakit. Kebetulan untuk rumah sakit kami juga prakteknya udah ada, udah keluar. Dan untuk pengolahannya sendiri sama untuk ada pembuangan ke badan air dan pemanfaatan. Yang mau didiskusikan mungkin terkait pemanfaatan ya Bu. Di kami itu pemanfaatannya untuk penyiraman, paving block sama flushing. Nah, untuk yang penyiraman mungkin kan kondisi saat ini kan lagi musim hujan ya Bu ya. Nah, untuk penyiramannya kan mungkin tidak berjalan ya Bu. Nah, apakah ada cara lain atau misalkan kan sedangkan untuk debit airnya kan setiap hari kita harus keluar. Sama mungkin itu yang pertama. Yang keduanya terkait flushing Pak. Flushing juga kan kita tiap harinya ada debit air yang harus keluar. Apakah sebelum pengurusan SLO, flushingnya itu perharinya harus terpenuhi semua atau bisa sambil berjalan gitu Pak? Itu aja mungkin yang saya tanyakan. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Bu Dini dari Rumah Sakit Sumber Waras Cirebon ya Bu ya. Ya. Sebelumnya mau bertanya Bu, apakah sudah ada kajian teknis pemanfaatan air limbahnya? Sudah. Dari DLH Kota? Provinsi. Oh, dari provinsi ya. Iya. Terus karena disebutkannya hanya untuk penyiraman paving block dan flushing ya? Iya, untuk pemanfaatannya hanya untuk penyiraman tanaman, paving block, sama flushing. Gitu Pak. Jadi kan sekarang musim hujan. Iya. Iya, karena sekarang kan Cirebon juga hujan terus Bu tiap hari. Jadi kan untuk penyiramannya di stop dulu ya. Nah, sedangkan keluaran hariannya kan berarti tidak tercapai. Nah, itu gimana gitu untuk menyiasatinya? Ya, kami paham Bu, karena kan di Pertek itu sudah dicantumkan ya, misalkan untuk penyiraman tanaman sekian meter kubik per hari, untuk penyiram potok sekian meter kubik per hari, begitu pun flushing. Silakan Bu Putri. Ya, Ibu, memang mungkin di semua tempat ya, kalau yang sudah punya untuk pemanfaatan, misalkan penyiraman, ini kan musim hujan. Di kami memang mungkin sebagian masih bisa digunakan kalau di kami, karena ada yang di di pot-pot Bu. Kalau kami itu kebetulan banyak pot juga yang tersebar di di lorong-lorong, di teras-teras itu ada pot-pot bunga. Tapi memang tidak bisa full gitu semuanya. Nah itu tanda kutip mungkin ya, tetap ada aliran yang keluar juga gitu. Ya itu kita tidak bisa menghindari hal seperti itu karena ini kan musim hujan gitu, diserapkan juga kan udah musim hujan. Tapi kalau misalkan kebetulan kalau di rumah sakit kami ini Bu, kalau misalkan nggak hujan 2 hari aja
sudah kelihatan agak layu-layu gitu biasanya itu langsung ada penyiraman. Seperti itu mungkin kalau mungkin dari Pak Bangkit nih senior ada arahan kalau seperti ini seperti apa nih Pak Bangkit? Memang apa namanya? Ya itulah. Jadi yang harus dihadapi gitu. Ya, harus tetap dioptimalkan Ibu untuk pemenuhan debit meter kubik per harinya sesuai dengan praktek IPAL gitu. Karena untuk SLO pun dalam mengajukan SLO salah satunya itu ada logbook terkait debit air limbah yang dimanfaatkan. Gitu. Seperti itu Ibu, mohon maaf jika jawabannya kurang puas. Ada yang mau ditanggapi lagi? Ya, Bu, cukup. Ya, mungkin agak yang bikin bingungnya tuh karena kan SLO-nya masih proses ya, takutnya kalau harian debitnya tidak tercapai nantinya akan jadi masalah pas pengajuan SLO-nya gitu. Tapi nanti berdasarkan kalau pas pengajuan SLO kan selain dokumen juga nanti dari DLH-nya verifikasi Ibu ke lapangan. Nah nanti existingnya seperti apa dan berkasnya seperti apa nanti juga ada arahan dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat. Ya, baik. Seperti itu Bu, mudah-mudahan nanti dari DLH Provinsi bisa semacam ada apa ya? Tapi di grup dengan pengajian tadi. Saya lah IG Terima kasih. Webcast. Terima kasih Bu Didi, mohon Beda maaf. deh ya, Pak. Oh, beda. Ada yang bocor. Ya. Terima kasih untuk pertanyaan yang sudah raisen. Kita kembali ke room chat. Mute ya. Juga itu kan ada menu edit parameternya ya Ibu, jadi bisa disesuaikan parameter di simple, parameter terbaru dengan parameter di simple, seperti itu. Mungkin untuk konsultasinya jika ada kendala bisa ke kontak person di DLH Provinsi Jawa Barat atau DLH Kabupaten Kota. Terima kasih untuk pertanyaan dari Bu Desi. Pertanyaan selanjutnya. Untuk pertanyaan selanjutnya, debit recycle rata-rata saat ini yang dapat dimanfaatkan kembali itu sekitar berapa meter kubik per hari? Untuk pemanfaatannya itu tercantum di praktek juga atau seperti apa? Silakan Pak. Tercantum. Ini. Ya, 249. Baik, Bapak, pertanyaannya kan debit recycle ya rata-rata saat ini yang dapat dimanfaatkan. Kalau di kami itu di angka 249 per hari, Pak. Itu untuk penyiraman dan pencucian dan sebagainya. Seperti itu, Pak. Katanya suaranya hilang. Izin, apakah suara kami masih terdengar? Terdengar, Bu. Oh ya, terima kasih. Ya, siap. Baik, pertanyaannya tadi yang recycle rata-rata saat ini kami di 249 meter kubik per hari dengan pemanfaatan untuk penyiraman, pencucian, dan flushing. Baik, pertanyaan selanjutnya.
Masih ada? Ya. Alhamdulillah pertanyaan di room chat sudah habis ya. Untuk Bapak Ibu, apakah masih ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Satu orang lagi. Baik, jika sudah cukup untuk diskusi dan tanya jawab, kami tutup terkait pemaparan materi pemanfaatan air limbah recycle dan diskusi serta tanya jawab. Terima kasih kepada semua partisipan yang sudah mengajukan pertanyaan serta berdiskusi dengan kami terkait pemanfaatan air limbah recycle di RSUD Welas Asih. Mohon maaf jika tadi pertanyaannya jawabannya ada yang kurang puas, tapi mudah-mudahan bisa menjadi masukan dan bermanfaat. Selanjutnya mungkin ada closing statement yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Bapak Darso Susanto SKM. Dipersilakan Pak untuk closing statement-nya. Ya, baik Bu Putri, untuk closing statement-nya mungkin Bapak Ibu sekalian yang bergerak di pengelolaan lingkungan, khususnya di pengelolaan air limbah, jangan pernah lupa ya bahwa siklus air dan siklus kehidupan itu adalah satu, Bapak Ibu. Jadi tanpa air mungkin tidak akan ada kehidupan. Artinya cintailah air itu, walaupun air itu sudah dikatakan air limbah. Bagaimana mencintainya? Ya, kalau orang lingkungan dikelola dengan baik agar bermanfaat bagi makhluk hidup di luar manusia juga. Dan insya Allah itu menjadi saksi kebaikan. Jangan pernah hitung-hitungan terkait apapun juga, karena nanti mereka yang teraliri air yang kita kelola itu insya Allah mendoakan kita, mendoakan institusi kita, yakinlah itu. Karena itu tadi, siklus hidup dan siklus air itu hanya satu. Tanpa air, semua tidak akan ada kehidupan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi mohon maaf dari kami, khususnya yang senior, Pak Chandra mungkin ada di sini, Pak Bangkit ya, dan teman-teman yang lain yang senior. Kalau ada hal yang kurang pas, kurang berkenan, mohon maaf. Kami juga masih berproses belajar. Teman-teman kami di sini juga sama, kita belajar. Nanti ke depan kalau ada hal yang perlu diskusikan bisa japri, bisa kontak person ke masing-masing yang ada di sini. Terima kasih Bu Putri. Ya. Saya sebagai narasumber hatur nuhun sadayana, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Darso untuk closing statement-nya, sangat luar biasa ya. Di sini juga banyak teman-teman kita dari tenaga sanitasi lingkungan, dari RSUD Bayu Asih, Otista, kemudian tadi ada ya dari RSKK dan Ibu Kadis yang masih menyimak. Terima kasih atas apresiasinya. Baik Bapak Ibu, demikian rangkaian acara sharing session edisi 25 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat pada hari ini yang telah kita laksanakan. Semoga apa-apa yang sudah disampaikan bermanfaat, dapat direplikasi dan dapat diimplementasikan di unit atau instansi masing-masing, khususnya terkait pengelolaan air limbah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh partisipan yang sudah luar biasa mengikuti rangkaian acara hari ini. Kemudian kita tutup dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Kemudian mohon berkenan ada satu pantun, Bapak Ibu. Mohon cakepnya Pak Darso. Pergi ke Medan membawa bingkisan. Cakep. Bingkisannya isi rambutan. Cakep. Demikian sharing session Dinas Kesehatan. Semoga manfaat menuju transformasi kesehatan. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Hatur nuhun sadayana. Alhamdulillah. Alhamdulillah.